Ruang rapat Komisi 13 DPR RI mendadak sunyi ketika tangis nenek Saudah, warga lanjut usia asal Pasaman, Sumatera Barat, pecah di hadapan para wakil rakyat. Ia dipanggil ke Senayan sebagai korban kekerasan setelah berulang kali menolak aktivitas tambang ilegal yang menyerobot tanah miliknya. Air mata nenek Saudah mengalir saat ia menceritakan perjuangan panjang mempertahankan hak atas lahannya. Perjuangan yang membuatnya harus menempuh perjalanan jauh ke Jakarta demi mencari keadilan. Tangis itu bukan sekadar luapan emosi, melainkan potret penderitaan seorang warga kecil yang berani melawan praktek tambang ilegal. Berterima kasih atas kepedulian kalian semua. Ya ada kusangka begini atas kejadian ini yang akan sampai aku ke sini. Mendengar semua yang Ibu katakan, Bapak katakan semua, saya berterima kasih sebanyak-banyaknya. Tapi tolonglah kemasyarakatanku, maka boleh sebagai sebaik-baiknya. Hanya sekian yang dapat saya bicarakan. Terima kasih atas kalian semua yang menyayangi aku. Tadi ku mulai dengan Bismillah, ku sudahi dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ku sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penganiayaan terhadap nenek Saudah terjadi pada 1 Januari 2026. Saat menegur penambang yang kembali menggali tanahnya, tubuh Renta yang seharusnya dilindungi justru menjadi sasaran amarah. Ia dianiaya hingga sempat tak sadarkan diri. Tak berhenti di situ, tekanan sosial pun menghimpitnya. Nenek Saudah sempat dikucilkan dan dikenai sanksi adat berupa pengusiran dari tempat tinggalnya, meski sanksi tersebut kemudian dicabut. Di hadapan DPR, kisahnya menjadi simbol betapa mahal harga yang harus dibayar warga ketika berhadapan dengan tambang ilegal. Bahwa peristiwa terjadi tanggal 1 Januari 2026, di mana pemohon atau korban mendatangi Sungai Batang Sibinail di Nagari Lubu Aro Pasaman untuk menegur penambang yang beroperasi di lahan miliknya. Meski sempat berhenti, penambang kembali bekerja selepas maghrib, sehingga pemohon mendatangi lokasi sambil membawa senter. Di tengah jalan, pemohon dilempari batu dan dikeroyok oleh 4 orang, di mana menurut informasi dari pemohon, 2 orang dikenal dan 2 orang tidak dikenal. Sehingga atas pengeroyokan itu, pemohon kemudian pingsan. Pukul 3 dini hari, pemohon sadar dan berusaha pulang dengan kondisi luka yang cukup parah. Kemudian pemohon kembali pingsan di depan rumahnya sebelum akhirnya ditemukan keluarga dalam keadaan babak belut. Kami sudah mengidentifikasi kondisi medisnya bahwa sekarang ini ada 7 jahitan di kepala dan 5 jahitan di bibir dengan lebam di sekitar mata, pusing berulang, sempat pingsan dan ditemukan di semak-semak. Ada indikasi luka dalam karena pusing mendadak hingga pingsan dan usia beliau yang sudah menjelang 68 tahun cukup memberatkan pemulihan tersebut. Kami juga sudah mohon izin kepada Ibu Ahmad Saudah untuk hari ini sekiranya diizinkan kami akan melakukan asesmen medis lebih lanjut terkait dengan kebutuhan medisnya. Menyikapi kasus tersebut, Komisi 13 DPR RI mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas penganiayaan dan menindak tegas praktek tambang ilegal yang merugikan rakyat. Ada 2 keadilan yang harus ditegakkan dalam konteks kasus Nek Saudah, keadilan hukum dan keadilan adat. Yang pertama keadilan hukum. Ada 2 indikasi pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus ini. Yang pertama adalah pelanggaran tambang ilegal. Semua institusi lembaga yang tadi hadir, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, Kementerian HAM, sepakat bahwa ada tambang ilegal. Tambang ilegal itu adalah pelanggaran hukum. Apakah aparat penegak hukum sudah memproses itu? Itu yang pertama. Jangan seolah-olah tambang ilegal ini sesuatu peristiwa yang biasa-biasa saja. Seminggu yang lalu, pemerintahan Prabowo Subianto yang legal saja karena itu merugikan rakyat dicabut. 28. Ada 28 perusahaan
perusahaan perkebunan legal sah secara administrasi hukum, perusahaan tambang Agin Code di Tapsel, tapi karena dampaknya sangat merugikan rakyat cabut. Apalagi tambang ilegal. Apakah kepolisian Pasaman atau Polda Sumbar sudah menegakkan penegakan hukum dalam konteks tambang ilegal? Kalau belum, berarti ada apa? Bisa saja nanti keputusan rapat ini salah satu rekomendasinya, kalau tambang ilegal dalam kasus Nek Saudah ini tidak ada tindakan dari aparat penegak hukum, apakah Polres Pasaman atau Polda Sumbar, ya kita bisa merekomendasikan supaya Kapolres Pasaman dan Kapolda Sumbar dicopot. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kasus penganiayaan Nek Saudah, tadi dikatakan ada dua versi kronologis dalam kasus ini. Ada versi Nek Saudah, ada versi aparat penegak hukum. Oke, kita ikuti sajalah versi penegak hukum. Versi penegak hukum yang dijelaskan oleh LPSK, ada namanya Sudi, si pelaku, bersama si Dolir dan Idil, datang menjumpai Nek Saudah. Si Sudi melempar batu dan memukul berkali-kali, menganiaya berkali-kali. Tapi si Dolir dan Idil tidak. Tapi yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum hanya si Sudi. Pertanyaannya, sebagai apa si Dolir dan Idil ini? Sebagai saksi? Enggak. Mereka komplotan dari si Sudi. Karena mereka datang bersama-sama. Apalagi ketika misalnya, kalau mereka bukan komplotan, ada nenek-nenek dipukul orang, kalau mereka bukan bagian dari komplotan bajingan yang melakukan penganiayaan ini, mereka pasti menolong. Walaupun jaraknya cuma 7 meter. Kan mereka setelah peristiwa ini bersama-sama si Sudi, si Dolir, dan si Idir pergi begitu saja. Mereka adalah komplotan. Tapi aparat penegak hukum, Polres Pasaman, menetapkan mereka hanya sebagai saksi. Ini logika yang konyol. Hanya komplotanlah yang tidak melakukan apapun untuk membantu Nek Saudah. Bagian dari pelaku kejahatan. Saya pikir sekali lagi ini ada yang aneh dari aparat penegak hukum di Pasaman. Kronologisnya itu konyol. Dengan alasan bahwa karena jaraknya 7 meter belum sempat melerai. Padahal si Sudi memukul berkali-kali sampai Nek Saudah terkapar-kapar bahkan pingsan. Saya nggak tahu manusia beragama apapun, kalau mereka bukan bagian dari penjahat, ketika ada seorang nenek-nenek dipukul oleh orang, pasti menolong, minimal membawa ke rumah sakit. Bukan membiarkan itu saja. Dari logika itu saja, seharusnya pelakunya itu tidak satu. Pelakunya adalah komplotan. Tapi aparat penegak hukum, Polres Pasaman, itu tidak melihat itu. Pasti ada sesuatu di Polres Pasaman. Saya bisa saja langsung menuduh mereka bagian dari yang membackup tambang ilegal tersebut. Saya pikir di pertemuan ini harus kita tegaskan supaya nggak main-main lagi kita dalam kasus ini. Yang berikutnya, itu keadilan hukumnya. Bagaimana pelaku tambang ilegal di Pasaman dalam konteks Nek Saudah itu dilakukan penegak hukum sekeras-kerasnya. Yang kedua, siapapun terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam kasus penganiayaan Nek Saudah, itu diusut tuntas, dihukum seberat-beratnya. Siapapun yang terlibat. Yang ketiga, keadilan adat, Pak. Mohon maaf, saya bukan orang Sumatera Barat, tapi saya juga banyak baca literatur bagaimana adat Sumatera Barat itu pondasinya apa. Kan sering kita mengatakan bahwa di Sumatera Barat itu adat bersandi sarak, sarak bersandi Kitabulah. Bagaimana mungkin adat bersandi sarak, sarak bersandi Kitabulah bisa memutuskan seorang nenek itu diusir dari komunitasnya? Tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis yang mengajarkan itu. Jadi keputusan adatnya bukan hanya sekedar mengembalikan, Pak. Kenapa bisa tokoh-tokoh masyarakat adat Lubuk Arau itu memutuskan itu? Saya curiga tokoh-tokoh masyarakat adat itu bagian dari pembackup tambang ilegal. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi kita minta mereka juga diperiksa. Apakah bagian dari pembackup tambang ilegal atau jangan-jangan membenarkan kasus penganiayaan Nek Saudah? Itu kan salah satu juga bagian dari pelanggaran hukum.
Bukan hanya penyidiknya, Pak Kapolresnya. Bila perlu Kapoldanya kalau memang ini ada indikasi tersebut. Ya kita kan kemarin DPR khususnya di Komisi 3 kita memberi penguatan posisi polisi itu langsung di bawah presiden. Walaupun banyak opini publik agar mereka di bawah lembaga manapun. Tapi DPR itu memberi penguatan kepada kepolisian langsung di bawah presiden. Agar apa? Agar marwah kepolisian itu bisa tetap terjaga. Tapi tolong kepercayaan rakyat, kepercayaan DPR ini Pak Kapolri, tolong ini dijaga. Jangan ada lagi oknum-oknum polisi, baik di semua tingkatan, Polsek, Polres, Polda, itu yang mengkhianati rakyat. Udah kita kasih kado terbaik kepada kepolisian, masih ada kasus seperti ini. Peristiwanya 1 Januari, proses penegakan hukumnya lama sekali. Ini tolong nanti kita sampaikan ke institusi kepolisian secara bersama-sama. Itu saya pikir terkait dengan kasus Nek Saudah. Tapi ada peta perang yang lebih besar Bapak Ibu sekalian. Kasus Nek Saudah ini bukan hanya terjadi sekali di sini saja. Di Indonesia banyak. Apalagi di daerah-daerah yang itu banyak sekali aktivitas tambang-tambang ilegal. Bagaimana rakyat itu berjuang sendiri. Dan tidak ada backup apapun. Ini Pasaman dekat dengan Mandeling Natal. Sama kasusnya di Mandeling Natal. Banyak sekali tambang ilegal emas yang itu bisa terjadi pasti karena ada backup dari institusi negara, oknum institusi negara. Sekali lagi, saya pikir ini menjadi kerja kita bersama, Kementerian HAM, Komnas HAM, Mbak Anies, Komnas Perempuan, LPSK, bahwa ada PR yang sangat banyak dalam konteks belajar dari kasus Nek Saudah ini, bagaimana peristiwa penjaliman kesewenang-wenangan ini tidak terjadi lagi. Dan yang paling penting bagaimana seluruh tata kelola tambang ilegal ini bisa ditegakkan secara hukum. Bagaimana bandit-bandit lokal tambang ilegal ini Pak bisa kenapa terjadi? Ada ya semacam bandit-bandit lokal yang kepingin mencari duit harta ya serakanomics lah istilah Pak Prabowo, ingin mengeruk sebanyak-banyaknya tapi nggak punya izin supaya dia aman, dia perlu backup dari oknum-oknum penegak hukum, apakah TNI maupun Polri. Pelaku lokalnya bisa preman-preman lokal, bisa penguasa-penguasa lokal. Yang lebih parah di beberapa daerah itu bisa pakai air raksa, pakai merkuri. Cacat rakyat di situ, baik anak-anak maupun rakyat di situ gara-gara dampak dari tambang ilegal. Ini menjadi PR kita bersama. Saya pikir nanti kita perlu semacam membuat, mungkin istilah Bang, Satgas atau apa, atau Panja terkait, tapi ini bukan Komisi 13 pula ya kan. Tapi dalam konteks penegakan HAM saya pikir ini perlu. Tapi yang paling penting, pasca pertemuan ini, keadilan hukum buat Nek Saudah itu harus kita tegakkan. Begitu juga dengan keadilan adatnya. Hingga kini, polisi baru menetapkan 1 tersangka, sementara pihak lain yang diduga terlibat masih diburu. DPR menegaskan negara tidak boleh kalah oleh penambang ilegal dan meminta perlindungan nyata bagi warga seperti Nenek Saudah agar tragedi serupa tidak terulang.